Sudah? 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muktaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa setia channel Rumaiso TV dan yang mendengarkan juga lewat Facebook, Instagram, lewat Zoom Khobar Islam Academy, begitu pula yang menyiarkan relay kajian malam ini lewat rekan-rekan RTVC, beberapa channel dakwah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dalam kebaikan. Malam ini kita kembali membahas kitab nikah dari Bulughul Maram. Ya, kitab nikah dari Bulughul Maram. Kitab ini sebagai persiapan untuk yang mau menikah, begitu juga untuk memperbaiki hubungan yang ada dari keluarga yang selama ini dijalin, ya, problem-problem yang ada juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang kita kaji, seperti sebelumnya kita kaji tentang hukum tato dan menyambung rambut. Intinya model rambut. Kalau yang dibahas itu model rambut pada wanita, ya, berarti yang dikaji itu bagaimana cara wanita berhias diri untuk suaminya. Nah, ini bekal yang juga penting untuk yang akan menikah atau untuk para muslimah, supaya mereka mengetahui bagaimana bergaul yang baik, ya, dikatakan bergaul yang baik dengan suami. Coba lihat baterai sini nanti habis nih. Bentar dulu ya. Nah, malam ini setelah pembahasan kemarin, ya, juga sebelumnya kan itu ada tidak boleh menolak ajakan suami ketika suami butuh diranjang kecuali kalau ada uzur seperti haid. Juga sebelumnya ada doa yang dibaca saat akan hubungan intim dibaca oleh suami. Allahumma bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, kali ini kita lihat dua hadis tentang azl. Sebenarnya kalau di total ada 3 hadis nih tentang azl, yaitu menumpahkan sperma di luar. Sebenarnya tujuannya untuk, ya, di antara tujuannya nanti kaitannya dengan pembahasan kita hukum KB dan membatasi keturunan. Nah, ini kaitannya dengan sini. Maksudnya sperma ditumpahkan di luar itu agar tidak terjadi pembuahan. Nanti sama hubungannya dengan masalah membatasi keturunan seperti itu. Dengan alat-alat KB, kontrasepsi dan yang lainnya yang ini dipakai, ya, ada yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya itu permanen. Nah, itu sebenarnya nyambung ke masalah azl ini, sehingga azl ini kita ketahui dulu dibolehkan ataukah tidak, ya, dibolehkan ataukah tidak, baru kemudian kita bahas masalah membatasi keturunan tadi. Di sini total ada
Hadis 1028 dan 1029. Oh, ternyata sampai 1030, sampai 3 hadis. Yang pertama itu dari Juzama binti Wahab radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua itu dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu. Kita lihat satu persatu hadis tersebut. Dari Juzama binti Wahab radhiyallahu anha, ia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul laqad hammamtu an anha anil ghilah fa nazartu fi Rum wa Farisa fa idahum yugiluna auladahum falyadur dzalik auladahum syai'a summa sa'aluhu anil azl faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal wa'dul khafi. Dzalikal wa'dul khafi. Dari Juzama binti Wahab berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah orang banyak. Ya, di tengah orang banyak beliau itu bersabda, aku benar-benar ingin melarang gila. Aku benar-benar ingin melarang gila. Yaitu seorang laki-laki menggauli istrinya ketika istrinya itu turdi, yaitu istrinya itu dalam keadaan menyusui. Ya, dalam keadaan menyusui. Kemudian aku benar-benar ingin melarang ghilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi aku melihat di Romawi dan Persia orang-orang melakukan ghilah, menyetubui istri saat istri dalam masa menyusui. Nah, di Romawi dan Persia itu melakukan ghilah tadi, dan hal itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Dan hal itu tidak membahayakan ya anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang azl. Azl itu ayanzi'ur rajul zakarahu minal farji hatta la yanzila fi, yaitu seorang laki-laki itu melepaskan spermanya itu di luar sehingga tidak tumpah di dalam. Tujuannya supaya tidak hamil. Nah, para sahabat tanya seperti ini karena mereka khawatir apa yang dilakukan itu diharamkan. Karena ini sama saja memutus keturunan, ya. Ini sama saja itu memutus keturunan. Nah, di sini tanya tentang azl, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu wa'dul khafi. Wa'du itu sama dengan dafnul binti wa hayatun. Ini yang dilakukan di masa jahiliyah dulu, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena dulu orang-orang jahiliyah tidak senang mereka mendapat anak perempuan. Makanya disebutkan dalam surat Takwir ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika yang dikubur tadi, anak perempuan yang dikubur tadi itu ditanya, atas dasar dosa apa ia itu dikubur hidup-hidup? Dan orang Arab melakukan seperti itu karena takut mereka jatuh miskin. Mereka kuburkan hidup-hidup dengan turab, dengan tanah. Nah, azl itu dikatakan al-wa'dul khafi. Wah, itu pembunuhan terselubung. Nah, itu maksudnya. Maksudnya mirip dengan itu. Kan tidak jadi keturunan di situ. Kata Syekh Abdullah Fauzan, li'annahu bil azl qat'u tariqil wiladah. Karena dengan azl itu memutus jalannya kelahiran. Sama dengan kama yuqtalul maulud bil wa'di. Sama dengan anak yang dilahirkan itu ya dibunuh dengan cara wa'di tadi, yaitu ditimbun hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup.
Namun karena azal itu tidak membunuh, ya kan tidak membunuh di situ. Maka disebut wa'dul khafi. Cuma mirip saja. Karena untuk azal itu baru niat. Niat supaya tidak punya anak. Namun kalau wa'du, ya, wa'du itu ada niat, ada tindakan. Sehingga antara azal dengan wa'du tadi itu berbeda. Namun kemiripannya adalah sama-sama tidak ingin punya keturunan. Ya, sama-sama tidak ingin punya keturunan. Nah, jadi bisa dipahami itu ya. Jadi kita bahas dua hal sebenarnya di dalam hadis ini. Ada ghila, ada yang namanya itu ghila, dan ada yang namanya itu azal. Kalau ghila tadi menyetubui istri dan ia dalam keadaan menyusui. Atau juga dia menyetubui istri dalam keadaan istri itu menyusui. Dan seperti ini dilakukan oleh Rum dan Persia. Makanya Nabi SAW tidak melarangnya. Namun kalau azal, Nabi SAW tadi katakan itu al-wa'dul khafi. Nah, kesimpulannya di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, pertama, hadis ini jadi dalil bolehnya menyetubui istri yang dalam keadaan yang dalam masa menyusui atau masa hamil. Dan itu tidak ada mudarat sama sekali pada bayi. Kecuali gini ya, kecuali dalam keadaan dalam masa hamil itu, ini masa-masa rawan. Karena biasanya pada awal-awal kehamilan atau nanti masa-masa tertentu itu, ya, bahkan ada saran dari dokter supaya istri tidak digauli. Kemudian faedah yang kedua lagi, hadis ini menunjukkan dalil bolehnya jadi kan yang dilakukan oleh Romawi dan Persia tadi melakukan menggila. Kan Nabi SAW katakan Romawi sama Persia lakukan itu. Nggak apa-apa kita lakukan. Maka kalau kita mengadopsi sesuatu dari orang kafir, selama itu bukan dalam ritual keagamaan mereka, dan ini pun tidak dilarang dalam agama kita, termasuk juga di sini dalam rangka tasyabbuh ya. Namun itu bukan ciri khas non-muslim, maka itu tidaklah masalah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini jadi dalil diharamkannya azal. Karena Nabi SAW itu mengatakan itu wa'dul khafi. Kalau dari hadis ini disimpulkan azal itu tidak boleh. Dan wa'du tadi, wa'du yang kita sebut menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup, ini kebiasaan orang jahiliyah yang sudah diharamkan oleh Islam. Maka azal juga jadi haram. Tapi nanti kita lihat ada kesimpulan penggabungan hukum dengan hadis berikut ini. Karena kalau hadis yang pertama ini yang kita bahas dari Juzama binti Wahab, hadis ini menerangkan azal tidak boleh. Nah, kita bandingkan lagi, kita saling kompromi dalil dengan dalil-dalil yang lainnya lagi. Kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya anna rajulan qal ya Rasulullah inna li jariyatan wa ana azilu anha wa ana akrahu an tahmila wa ana uridu ma yuridu rijal wa innal yahuda tahaddasu anna al-azla al-ma'udatu sughra qal kadzabati yahud law aradallahu ay yakhluqahu mastatu lanahana anhu al-Qur'an muttafaqun alaih wa li muslimin fa balagha dzalika nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu. Kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya ada seorang itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang budak perempuan." Dan budak ini halal ya, kalau sudah dimiliki oleh seorang dia boleh menggauli budak ini layaknya istri ya. Ingat, budak ini bukan pembantu. Sekali lagi, budak ini bukan pembantu rumah tangga.
Jadi jangan salah dipahami, budak ini diantaranya diambil dari harta rampasan perang, kemudian dimiliki oleh seorang, nanti tujuannya juga untuk dimerdekakan gitu. Dan ini juga sebagai bentuk dakwah kepada para budak supaya mereka itu masuk Islam karena melihat perlakuan yang baik dari majikan, dari yang memiliki budak tersebut. Nah, wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang budak perempuan, aku melakukan azl padanya karena aku tidak suka ia hamil. Tetapi aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan orang kebanyakan. Jadi dia itu melakukan azl, cuma tidak pingin ya wanita ini hamil. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan azl itu adalah tadi disebut al-wa'du sughra. Tadi wa'du sudah kita sebut ya, wa'du itu membunuh anak perempuan yang ketika di masa jahiliyah dikubur hidup-hidup. Menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Orang Yahudi katakan itu adalah wa'du sughra. Kemudian beliau bersabda, orang Yahudi dusta, tidak benar. Seandainya Allah ingin menciptakan anak dari persetubuhan itu, engkau tidak akan mampu mengeluarkan air mani dari luar rahim. Kalau memang Allah takdirkan ketika itu mau ditumpahkan di luar, tapi Allah takdirkan ada yang juga tetap nanti membuahkan, maka tetap ada keturunan di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lafaznya lafaz Abu Daud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tahawi. Dan perawinya adalah perawi yang siqah. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melakukan azl di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Quran masih turun. Dan ketika itu Quran masih turun. Walau kana syai'an yunha, seandainya itu dilarang, seandainya ada sesuatu itu dilarang, la nahana anhul Quran. Tentu Al-Quran yang masih turun tadi akan melarang kami untuk melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan fabalagha dzalika Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu. Dan tentang azal ini juga sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melarang kami melakukan azal. Azal itu apa tadi? Menumpahkan sperma di luar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini seolah-olah kontradiksi dengan hadis sebelumnya ya. Kalau hadis sebelumnya disebut al-wa'dul khafi, azl itu al-wa'dul khafi. Kalau di sini disebut al-mau'udatu sughra. Disebut itu adalah wa'du sughra, wa'du kecil. Dan Nabi SAW sanggah dan katakan Yahudi dusta. Dan ini perlu ada kompromi nih. Apa bedanya hadis Jusama tadi, Jusama, dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini? Jadi Ibnu Qayyim katakan bahwasanya Yahudi itu menyangka bahwasanya azl itu tidak dapat hamil sama sekali. Dan mereka itu anggap azl itu seperti memutus keturunan. Seperti melakukan wa'du tadi. Maka Nabi SAW katakan Yahudi itu enggak benar. Walaupun melakukan azl tetap masih bisa hamil kalau Allah itu kehendaki. Di situ disebut wa'du ya, karena dilihat dari niat dan dilihat dari sisi maksud, bukan dilihat dari sisi tindakan. Dan ini yang kompromi ini yang lebih bagus, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Jadi kesimpulannya dua hadis ini kita bisa katakan, oh yang tadi yang dimaksud al-wa'dul khafi, ya, ini anggapannya orang Yahudi. Kemudian disangka oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu enggak benar. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu enggak benar. Karena mereka itu menyangka kalau melakukan azl, itu tidak mungkin hamil. Tapi kan bisa saja Allah takdirkan. Dari hubungan intim tersebut, Allah takdirkan tetap hamil. Karena mungkin ada tetap sperma yang nanti membuahkan.
Kemudian dari dua hadis tadi, dari hadis Jusama dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Jabir, jumhur itu berpendapat, mereka kompromikan dua dalil tadi, mereka katakan bahwasanya azl itu boleh. Menumpahkan sperma di luar itu boleh. Apalagi ditambahkan lagi dengan hadis Jabir. Jabir itu kan katakan, kami melakukan azl di masa Nabi SAW. Al-Quran masih turun yang pertama. Dan Nabi SAW juga tahu tentang azl ini. Tapi Al-Quran tidak melarang karena tidak ada ayat yang turun untuk melarang azl. Tidak ada ayat yang turun untuk melarang azl. Begitu juga, ini sudah sampai di telinga Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak melarangnya. Maka jumhur itu katakan azl itu dibolehkan. Seandainya azl itu diharamkan, pasti Nabi SAW itu akan telusuri itu dan melarang para sahabat. Dan juga Al-Quran itu turun juga pasti juga akan melarang hal itu. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama usul. Innama waqa'a fi zamani Nabi SAW. Jika ada suatu peristiwa terjadi di masa Nabi SAW. Sesuatu terjadi pada Nabi SAW seperti azl ini dilakukan oleh para sahabat. Walam ya'lam bihi. Fa innahu lan yansab ila sunnatihi. Dan beliau tidak tahu, tentu tidak disadarkan pada sunnah beliau. Lakinnahu hujjatun. Namun itu dapat dijadikan hujjah, argumen. Li iqrarillahi ta'ala lahu. Bahwasanya perbuatan tadi yang tidak dilarang itu jadi ketetapan untuk membolehkan. Namun di sini para ulama itu katakan, yaitu jumhur itu katakan azl ini boleh. Namun dengan izin dari istri. Para ulama jumhur ini menyatakan mereka itu beralasan dengan hadis Umar bahwasanya Nabi SAW itu melarang azl dari wanita kecuali dengan izinnya. Maksudnya di sini azl boleh dilakukan harus dengan izin istri. Karena bisa jadi istri juga ingin memiliki keturunan. Dan jima hubungan tadi juga istri ingin mendapatkannya. Dan kalau suami yang melakukan azl ini, istri pasti merasakan ada sesuatu yang kurang di situ. Dari sisi untuk mendapatkan kelezatan ketika berhubungan intim tadi. Adapun hadis Jusama tadi yang kita lihat tentang larangan, itu disebut tentang larangan. Justru hadis-hadis yang sahih dari seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir menunjukkan bolehnya. Dan beberapa sahabat juga memberikan keringanan untuk itu. Dan mereka lebih paham dalil, lebih paham nusus. Sedangkan ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lagi mengharamkan azl. Karena mereka itu menganggap mereka itu berdalil dengan hadis Jusama tadi. Namun yang lebih tepat apa yang dikatakan oleh jumhur bahwasanya azl itu boleh. Dan hadis dari Jusama tadi yang katakan azl itu wa'dul khafi tidak tegas. Jadi kesimpulannya boleh azl. Sehingga dari sini ini dijadikan alasan juga boleh mengatur kehamilan, jarak kehamilan dengan mengikuti program-program KB. Namun dengan catatan jika ada maslahat. Seperti apa istri dalam keadaan sakit kata Syekh Abdullah Fauzan.
Juga mudarat bagi istri, sudah sering sekali hamil, jaraknya terlalu dekat. Bahkan bidan atau dokter itu katakan bagusnya jaraknya dibuat sekian tahun gitu. Atau si istri lagi menyusui anaknya, dia takut kalau dia tinggalkan menyusui ini karena nanti hamil lagi, ini dapat memudaratkan anaknya. Jadi selama azal itu tidak doror, sama juga selama mengikuti program membatasi keturunan, bukan membatasi ya, mengatur. Kalau membatasi berarti tidak mau punya anak lagi gitu. Kalau ini mengatur jarak tadi. Selama itu tidak membuat mudarat, tidak ada doror sama sekali, tidak ada mudarat sama sekali, maka itu boleh. Namun kalau catatan yang kedua, kalau azal itu begitu juga dengan mengikuti program KB itu tujuannya karena takut miskin dengan adanya anak, dengan hamil lagi, atau takut kebutuhan itu bertambah, dan alasan-alasan yang lainnya yang ini bukan alasan membuat mudarat tadi, atau dengan alasan-alasan orang ingin membatasi keturunan dengan 2 anak saja cukup, maka seperti ini tidak boleh. Ini justru kata Syekh Abdullah Fauzan, ini program-programnya misi-misi ya orang-orang di luar Islam supaya jumlah kaum muslimin itu sedikit. Dan yang mereka serang itu adalah negeri-negeri Islam yang membatasi keturunannya, sedangkan mereka di negeri-negeri kafir tetap punya banyak keturunan. Bahkan yang ada dalam Islam, Rasulullah SAW itu menganjurkan punya banyak keturunan. Tazawwajul wadud al-walud. Kata Nabi SAW, nikahilah yang penyayang dan juga al-walud yang subur. Yang punya banyak keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena aku sangat berbangga dengan jumlah kalian nanti pada hari kiamat. Kata Syekh Abdullah Fauzan, punya banyak keturunan itu suatu nikmat yang besar dari Allah. Itu yang dapat membesarkan Islam, menguatkan Islam. Dan itu akan membuat Islam itu terus berjaya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas tentang masalah membatasi keturunan tadi. Jadi diingat, hukum KB kita jadi 2 sama dengan hukum azal tadi kalau niatannya untuk sekadar ya mengatur jarak saja. Mengatur jarak antar kehamilan satu dan kehamilan berikutnya, maka tidak ada masalah. Namun kalau dia sampai membatasi karena takut miskin, ya ini baru jadi masalah. Beda kalau membatasi tidak mau lagi punya keturunan karena dokter lihat ini sudah umur rawan. Kalau setelah ini hamil lagi lebih rawan lagi. Sehingga diwanti-wanti oleh dokter jangan sampai punya anak lagi. Akhirnya disterilkan sehingga tidak punya keturunan lagi. Kalau seperti ini alasannya logis boleh. Wallahu alam bisawab, itu yang kita kaji untuk kesempatan malam ini. Untuk kesempatan berikutnya ini tentang Nabi SAW mempergilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Ini salah satu adab ketika berpoligami. Insyaallah kita bahas nanti di pertemuan malam Selasa biiznillah. Besok malam kita Sat Night, temanya ini penting sekali untuk rekan-rekan muda. Karena mungkin belum tahu di dalam rumah tangga, pernikahan, ketika sudah berkeluarga, apa saja masalah-masalahnya, kita akan bahas besok. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita ingin mengajarkan bagaimana tahu bukan hanya senang-senang saja ketika menikah itu yang dihadapi, tapi ada problem-problem yang mesti dihadapi pula. Dan ini juga mesti diatasi. Nah, nanti akan dibahas Sat Night besok, insyaAllah jam 8 seperti biasa. Nanti dengan Bunda Liski juga akan turut hadir, bisa tanya-tanya juga seputar Biro Jodoh, Rumah Iso ya dengan Bunda Liski besok.
Kemudian yang kedua, untuk malam Senin saya agak majukan jadwalnya. Sebelumnya jam 8, saya majukan setengah 8. Karena nanti setengah 8 sampai 45 menit saja saya buka untuk tanya jawab Q&A. Karena jam setengah 9 malam saya langsung ada siaran langsung ke Saudi dengan rekan-rekan PPMI Riyadh. Dengan adik-adik angkatan saya di King's University yang berada di Riyadh juga. Mau siaran Zoom dengan mereka. Tapi saya siarkan juga di YouTube tentang masalah dakwah di desa. Nah, demikian, silahkan dari Zoom terlebih dahulu, monggo untuk disiapkan soal. Silakan. Nah, Ustadz via audio. Ya. Dr. Sigit Arumtara, silakan. Ya, silakan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita sebagai petugas kesehatan itu seringnya kan ada perintah untuk mempromosikan keluarga berencana ya. Sekaligus juga sebagai petugas yang memasang alat kontrasepsi. Kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh kita, termasuk kontrasepsi pasca hamil. Jadi orang yang kebetulan melahirkan di puskesmas itu harus segera dipasang alat kontrasepsi. Iya. Nah, seperti itu bagaimana sikap terbaik kita? Di satu sisi itu sebagai Tugas. satu sisi itu tidak diperbolehkan. Tidak perbolehkannya cuma ini saja Pak Dokter. Cuma kalau tahu itu nggak mau punya keturunan lagi. Namun secara umum rata-rata yang mau pasang itu memang cuma mengatur jarak saja sih. Setahu saya kayak begitu. Umumnya ya. Jadi saran saya petugas kesehatan jalani tugas saja. Jalani tugas. Masalah dia tidak mau punya keturunan lagi itu kan niatan dia. Kita nggak tahu. Ya niatan dia kan. Dia nggak mau lagi selamanya kan kita nggak tahu niat itu. Dan bisa jadi dia punya problem lain lagi gitu. Ya problem lain, anak terlalu banyak, ngatur sana sini, dia mau ngatur jarak dulu, kan problemnya kan banyak. Sehingga kalau memang ada keperluan untuk masalah alat-alat seperti itu, boleh saja. Tidak perlu khawatir. Gitu ya? Syukran. Iya. Ya. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan dengan nama Ummu Syaimah. Ummu Syaimah, silakan. Ummu Syaimah. Jika kalau mau menunda gitu, itu sama saja tidak, misalkan kita mau menunda dulu, belum mau punya anak setelah menikah. Dengan alasan ya menjadi orang tua itu karena tidak semudah yang dibayangkan. Enggak tepat. Saya tidak setuju. Saya sayang menyayangkan sekali kalau sebagian anak-anak muda yang menikah menunda seperti itu. Nanti ketika dia sudah masa sulit untuk melahirkan lagi, dia akan menyesal. Padahal itu tujuan utama juga dalam menikah. Ini beberapa anak-anak muda punya prinsip kayak begitu ya. Tolong diluruskan ya. Saya lihat beberapa langsung gitu. Karena sampai sekarang dia belum. Saya yakin dia masih bisa punya keturunan. Dia bisa punya keturunan namun nggak mau gitu. Nggak mudah jadi orang tua. Justru ya ketika punya anak itu itu nggak ada. Tanya pada siapa yang nikah saja deh. Ya tidak ada yang punya persiapan sama sekali untuk dia menjadi seorang ibu, itu nggak ada setahu saya. Cuma ketika dia itu hamil sampai dia itu nanti melahirkan, dia berusaha untuk jadi seorang ibu ketika itu. Dia belajar. Apa yang kurang dipersiapkan kalau begitu? Paham? Iya. Apa yang kurang dipersiapkan? Apa mau kursus jadi ibu dulu? Nggak ada kursus jadi ibu. Silakan tanya sama ibu-ibu yang sudah menikah semuanya. Iya. Ya, tanya pada yang sudah menikah, banyak belajar juga dari yang sudah menikah. Nggak ada yang punya persiapan sama sekali sebenarnya. Tapi ketika dia itu hamil, dia sudah mulai, oh ya saya akan menjadi seorang ibu besok. Saya harus kayak begini, persiapan saya kayak begini, anak saya nanti ketika kecil ini bagaimana. Sebelumnya juga kan dia tidak punya persiapan, ini pakaian bayi itu kayak bagaimana. Dia belajar semuanya itu. Ya, belajar pasang popok gimana, belajar ini bagaimana, semua belajar.
Apa susahnya gitu loh. Semua butuh belajar. Dia justru kayak gitu, saya malah bilang rugi banget. Anak itu investasi luar biasa, amal jariah. Dia punya amal jariah yang luar biasa lagi dari mana selain pada anak. Dia mau bangun masjid, punya kelebihan rezeki banyak. Dia mau nyumbang sedekah fakir miskin dulu, punya rezeki banyak. Kenapa ada peluang untuk punya anak yang ini jadi amal jariah seumur hidup? Ini nggak pakai batas nih anak ini ya. Kenapa dia nggak manfaatkan itu? Paham ya? Iya, ya. Nah, Allah ibarat. Ya. Sering berjalan bisa ya? Bisa. Syukran Ustaz. Iya. Jadi ini para rekan-rekan muda, pokoknya semuanya yang dengar pada malam hari ini, ya. Saya sudah tahu beberapa kasus kayak begini ya. Dia sudah nikah lama, tapi belum juga mau punya keturunan. Saya bilang sayang sekali. Ya. Justru punya anak itu aset luar biasa. Walaupun kita belum punya persiapan untuk ngurus anak. Saya sendiri ketika nikah nggak ada persiapan mau punya anak. Ya, hadapi anak-anak seperti sekarang ini. Ada Rumaisor, Ruwaifi, Rukoyah. Itu. Saya nggak ada persiapan. Sudah punya baru. Nah, itu belajar gitu. Jadi bilang, ya ini berat nanti ngurus semuanya. Nggak bilang kayak begitu. Ya nggak punya anak kok. Ya, jadi persiapan betul itu bisa dilakukan ketika nanti ada masa hamilnya istri, kemudian masa dia itu melahirkan, menyusui, ini tuh akan banyak belajar. Baik, selanjutnya satu lagi sebelum saya balik ke YouTube ya, monggo. Silakan dengan nama Putri Umu Nadia. Silakan. Ya, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau suami yang azal nih Ustaz, terus istrinya nggak ikhlas, bagaimana ya Ustaz menasihati dia? Tadi sudah disebut harus ikhlas, istri itu ikhlas, ridho, dapat izin dari istri. Nah, kalau istrinya itu nggak ikhlas, berarti itu termasuk zolim. Nah, iya, dia zolimi istri karena istri berhak dapat hak dalam masalah hubungan intim yang sempurna. Karena dia alasannya memang tidak ingin punya anak lagi gitu. Nggak tepat. Yang nggak tepat seperti itu. Kalau mungkin alasannya logis, ini anak saya ini sudah banyak rawan juga bagi saya untuk hamil lagi. Ini kemarin pendarahan banyak gitu ya. Mungkin kalau alasan ini masih logis ya. Ya, kalau enggak kayak gitu ya bilang sama suami. Nggak mau repot aja kan. Ya semuanya pada repot deh, mau punya anak 10 kek 2 kek 1 kek sama repot semuanya. Nah, nasihatinnya gimana Ustaz? Iya, bilang dia dengar ceramah saya malam ini. Gitu ya. Baik, iya, alaihi barifik. Baik, ada di chat dulu, bisa baca satu dulu sebelum saya baca di YouTube. Rekan-rekan di YouTube bisa kirim komentar silahkan ya. Dan di telepon juga siap-siap setelah ini. Monggo di chat dulu terakhir. Nah, Ustadz, apa hukumnya seorang istri ingin ber-KB tapi belum izin suaminya? Ana seorang bidan, terkadang ada pasien yang ingin ber-KB tapi belum izin kepada suaminya. Bagaimana sikap Ana sebaiknya, Ustadz? Bidan nggak ada urusan di sini, itu urusan rumah tangga orang. Jadi penuhi saja. Memang kalau dia mau KB, penuhi saja, tidak masalah. Dia tidak perlu tahu seluk-beluk juga alasan istri gimana, sudah dapat izin suami atau belum, nggak masalah. Ya, dia lakukan saja sesuai tugas dia. Seperti itu. Baik, dari telepon kalau ada silahkan, saya baca dulu lewat YouTube. Apa benar jika seorang ayah yang sudah menelantarkan atau tidak memberikan nafkah putrinya yang belum menikah tidak bisa menjadi wali nikahnya kelak? Ini wali nikah ini urusan KUA ya. Kalau KUA putuskan bapaknya ini jadi wali nikah, tetap akan menjadi wali. Bolehkah berwakaf dengan niat agar Allah ampuni dosa-dosa saya? Boleh saja. Bagaimana cara menjaga kesehatan kandungan bagi pasangan yang masih muda, umur 20-30-an, agar si anak tidak terkena penyakit atau cacat gitu? Ya banyak berdoa, ya pemeriksaan kesehatan kandungan itu rutin gitu ya. Ini di masa-masa punya kandungan kan, iya. Konsultasi dengan yang pakar, konsultasi dengan dokter yang ahli gitu. Ikuti saran-saran mereka, maka insya Allah akan aman di situ. Dan juga perhatikan kesehatan diri juga demikian. Ustadz, kan kewajiban suami adalah menafkahi istri. Misalkan saya rencana buka usaha malam hari.
otomatis nggak bisa ikut kajian sunnah rutin Ustaz. Ini lagi-lagi yang tanya ya. Mohon solusinya. Lebih utama mana ya? Nanti dilihat di sini mungkin satu waktu kasih ada waktu libur di malam hari itu biar bisa nanti dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Bisa diatur. Tergantung di sini keridoan bagaimana, tapi juga istri punya hak dari suami untuk dapat kebutuhan seksual dan seterusnya. Istri juga membutuhkan seperti itu. Juga harus diperhatikan. Kalau hasil karena sama-sama sudah tidak ingin menambah keturunan boleh ya. Bukan karena takut miskin, tapi memang sudah tidak ingin menambah lagi. Boleh-boleh saja. Bagaimana membedakan pengucapan biiznillah dan insya Allah? Insya Allah, Allah yang berkehendak. Biiznillah, Allah yang mengizinkan. Dengan izin Allah, itu maksudnya. Ada telepon? Belum. Hari-hari itu apakah harus dibawa pulang, dipendam dalam tanah yang katanya sebagai batur bayi? Apakah boleh tidak dibawa pulang di rumah sakit? Biasanya rumah sakit serahkan gitu ya, sudah bawa aja. Kalau bawa aja, kubur saja seperti biasa, tidak ada ritual-ritual khusus. Sebagian orang itu tanam di depan rumah, kasih lampu, ya ada ritual khusus, tidak tepat. Ini cuma tradisi-tradisi yang tidak ada tuntunan kalau dalam Islam. Ustadz, orang tua anak masih awam. Kami punya toko yang ada jual rokok. Ana masih dalam tanggungan mereka dan Ana selalu disuruh jualan di toko. Dan tentu ada juga yang beli rokok. Jika menolak pasti dimarahin. Saya kemarin sebutkan ada juga gadis yang tanya tentang warung rokok juga. Orang tuanya jualan rokok. Ya tetap nasihati. Tapi kalau misalnya disuruh jaga akhirnya rokok itu masih tetap ada juga. Ya turunin diam-diam kalau ada yang nanya. Bilang ini nggak ada di pajangan ini, ya, tapi memang ada di bawah gitu. Biar rokok ini tidak dijual pada orang tersebut. Namun kalau orang tua marah kalau lakukan kayak gitu atau ketahuan, nanti ngatur strategi lainnya lagi. Kalau misal anak nggak nikah hanya untuk berbakti sama orang tua saja, merawat orang tua di masa tua, berdosakah? Tidak sih, tapi ya ruginya. Tidak punya pasangan yang nanti membantu, agama kurang sempurna, keturunan juga untuk aset amal jariah juga tidak ada gitu ya. Jadi timbang-timbang. Bagaimana hukum mengazani dan memberi iqamat pada bayi yang baru lahir? Kalau saya sampai saat ini, sampai anak-anak saya lahir tidak pernah saya mengazankan dan mengiqamahkan karena saya menganggap hadisnya itu lemah. Bagaimana jika menunda memiliki anak sedangkan suami sedang kuliah di luar negeri dan istri ada di tanah air? Ya nggak masalah ini. Gimana lagi caranya? Sulit kan untuk punya anak ketika jauh kayak begini. Bagaimana pandangan Islam terhadap vasektomi pada laki atau perempuan? Kalau intinya membatasi keturunan kalau sifatnya permanen dan ini tidak ada uzur sama sekali tidak boleh. Ya, misalnya karena takut miskin, karena takut apa gitu tidak boleh. Namun kalau tujuannya di situ untuk mengatur jarak karena kelahirannya terlalu dekat tidak masalah. Bagaimana hukumnya jika ada teman mempunyai uang 6,5 juta? Maaf di atas dulu ini. Ya, dia sudah. Bagaimana hukumnya jika ada teman mempunyai uang 6,5 juta lalu dipinjam temannya, lalu temannya diberi fee 1 juta dengan akad secara ikhlas, apakah boleh? Kalau tidak dipersyaratkan di awal itu boleh-boleh saja. Bagaimana dengan perempuan yang sudah sesar 4 kali? Menurut ilmu medis, sesar hanya boleh sampai 4 kali. Lalu dilakukan dipotong saluran indung telurnya, dia tidak hamil lagi. Apakah boleh? Kalau memang dokter putuskan seperti itu karena kondisi si wanita dan rawan bagi dia dan mungkin bisa berujung ya, kematian, maaf ya. Kalau memang seperti itu tidak masalah dan ini sesuai dengan keputusan dari pakarnya kalau dia putuskan seperti itu. Ustadz, apakah haram bernyanyi tanpa memakai musik? Kalau nadanya itu nada musik sama, misalnya dengan akapela, beatbox, ya sama. Kalau itu pakai ada suara bass, nadanya naik turun, dia nyanyikan sama seperti alat musik yang lainnya. Haram tetap hukumnya walaupun cuma dari mulut. Nada saja tetap kalau nadanya nada musik nggak boleh. Penghasilan anak insya Allah cukup bisa menafkahi sampai 5 anak lebih. Tapi istri anak cuma ingin maksimal 3. Gimana ya Ustaz? Tinggal kompromi dengan istri. Karena istri yang melahirkan. Gak bisa paksakan dalam hal ini.
Karena kadang suami harus melihat keadaan istri itu bagaimana, mungkin dia capek, mungkin dia itu berat, ya. Karena istri yang melahirkan bukan suami cuma tahu jadi saja gitu. Jadi tolong bisa hargai para istri juga. Orang tua masih awam dan mengundang saya dan suami untuk datang ke acara ulang tahun adik saya dan membawa kue. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Kalau bisa menghindari lebih baik. Kalau misalnya terpaksa datang, ya pokoknya jadi bukan masuk di acara inti lah, cuma sekadar datang saja deh. Itu diatur strategi seperti itu ya. Baik, saya balik lagi ke, nggak ada telepon? Not yet. Ya, baik, di Zoom lagi silakan. Ustadz via chat, Ya. Ustadz bagaimana jika suami melakukan azal karena istri dinilai belum pantas untuk hamil dikarenakan badannya masih kurus dan belum sesuai dengan yang diinginkan. Takut nanti pas melahirkan terjadi apa-apa. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya? Itu kekhawatiran suami saja. Ya. Coba nanti konsultasikan dengan dokter aja deh. Kalau dokter bilang boleh hamil, ya ikuti saran dokter bukan saran suami. Suami bukan pakar dalam hal ini. Baik, terus. Yang kedua, Ustadz, apakah program dari pemerintah 2 anak cukup wajib ditaati padahal Islam menganjurkan untuk memiliki banyak anak? Buktinya saja pemerintah kalau ada yang punya anak 4 saja nggak dilarang, nggak ditangkap polisi, nggak diadili, nggak dimasukkan di peradilan, nggak. Maka tidak ada masalah punya anak lebih daripada 2. Jadi itu cuma saran dari pemerintah saja, namun tidak harus diikuti. Itu bukan hukum yang wajib. Karena pemerintah nggak ada kasih sanksi apa-apa kalau punya anak 10. Gitu ya. Terus. Ustadz, apakah boleh saat baru menikah kita memberitahu suami bahwa belum mau punya anak dalam waktu dekat? Mungkin sekitar 6 bulan setelah menikah karena ingin saling mengenal dulu dengan suami. Aduh, gak usah deh kayak begitu. Tadi sama dengan alasannya yang saya tadi sampaikan ya. Ya, jangan tunda-nunda. Kalau nunda terus gagal lagi punya, nanti menyesal. Gitu ya. Mendingan coba ditimbang-timbang lagi deh. Ya, timbang-timbang lagi. Walaupun mungkin 6 bulan masih dekat gitu. Ya, kalau ingin saling mengenal, ya nanti saling mengenal juga tetap sama selama nanti proses untuk ingin memiliki keturunan ada, dan saling mengenal juga nggak masalah. Apa sih mau jalan-jalan dulu keliling dunia bareng gitu ya? Saya tuh bingung dengan keadaan anak muda saat ini dulu. Lebih cepat lebih baik gitu. Ya, semoga Allah mudahkan. Terus. Ustadz, apa yang ini di luar tema Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud mencintai seseorang karena Allah untuk kelawan jenis? Apakah harus bersama jika kita mencintai seseorang karena Allah? Tidak juga. Ini tergantung nih. Kalau mencintai seseorang karena Allah, kalau di lawan jenis hati-hati. Ini cukup dengan yang sejenis saja gitu, dengan teman. Mencintai karena Allah itu artinya kita cinta karena ibadah dia, ketaatan dia, makin dekat dia itu pada Allah, maka kita makin mencintainya. Ya, terus. Luar tema. Ya. Ustadz, bolehkah wanita merapikan gigi menggunakan behel atau kawat gigi, melakukan suntik pada bagian tubuh seperti hidung supaya terlihat mancung, dan pipi supaya terlihat tirus tanpa operasi plastik, memakai softland dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau tujuannya berias diri nggak boleh ya, seperti softland tadi itu, matanya tambah indah, tambah cantik, orang gini aja gampangannya gini deh. Kalau tujuannya ini agar laki-laki lihat, orang luar itu lihat ya, bukan suaminya ya, lihat itu membuat orang itu tertarik. Ini kan berarti tujuannya untuk berias diri sejatinya. Jadi kalau tujuan kayak gitu, mendingan urungkan niat deh. Kecuali hal-hal yang tertutupi seperti rambut, karena wanita pakai jilbab, monggo silahkan. Sedangkan tadi hidung diapain biar mancung, alami saja gitu. Ya. Pipi juga gitu. Kalau saya selalu sarankan alami pokoknya. Saya selalu beralasan kalau dengan ini, coba lihat inilah warga desa saya di sini, itu biasa-biasa saja gitu. Nggak pusing-pusing banget mikir macam-macam gitu loh. Jadi saran saya seperti itu. Kecuali sesuatu yang tidak nampak di luar ya, karena ini cuma dalam rumah saya seperti rambut ya, monggo.
Seperti itu, mau dia rebonding kayak, mau keritingkan kayak, luruskan kayak, terserah. Namun kalau yang nampak ini baiknya dihindari seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus. Di luar tema lagi Ustadz, Iya. Ustadz, Ibu Ana direkomendasiin vitamin herbal dari Cina yang sudah banyak di apotek-apotek umum. Tulisannya berbahasa Indonesia dan ada POM-nya, tapi direkomendasikan oleh temannya yang non-Islam. Kalau sudah POM, boleh nggak ya Ustadz diminum? Boleh. Ana dipaksa ibu untuk minum vitamin tersebut. Kalau boleh POM sudah ini ya, sudah penelitian ilmiah itu, penomorannya jelas sudah, nggak usah khawatir, pakai aja. Terus ada lagi? Ada Ustadz. Nggak ada yang resen? Bagaimana ya Ustadz, saya banyak belum ada Ustadz, semuanya chat. Bagaimana ya Ustadz, saya banyak melihat punya anak, tapi anaknya itu tidak terurus dan jarak antara anak itu tidak jauh. Bagaimana dalam pandangan Islam jika kita mau membatasi keturunan dan jarak usianya itu bisa kita yang atur? Terserah. Atau ada saran usia jaraknya? Jarak usia tergantung orang tua. Orang tua punya hak untuk ngatur berapa tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu. Yang jelas sebenarnya bukan masalah hanya punya banyak anak ya. Tolong para orang tua ingat juga, banyak anak itu juga berarti banyak tanggung jawab. Siap-siap untuk tanggung jawab. Ada seorang ustadz yang ini agak mengkritisi keadaan orang-orang tua yang ingin punya banyak anak, tetapi anak tidak diperhatikan kualitas pendidikannya. Contoh saya, dia pingin coba sekolah itu gratis dan super murah. Ya, kalau ada sekolah gratis saya semuanya. Padahal dia malas kerja. Dia malas cari nafkah, anak yang penting punya, anak itu terlantar, anak tidak terurus, ya apa manfaatnya kalau kayak begitu? Jadi tetap diingat ya, banyak anak tambah beban, dari sisi nafkah juga diperhatikan dong. Jadi jangan hanya pingin, saya ingin ikuti sunnah Nabi SAW, iya, nafkah harus ada tanggung jawab, kemudian pendidikan juga untuk anak juga, orang tua harus tanggung jawab dengan anaknya sendiri dong. Kan itu tanggung jawab orang tua pendidikan ini. Ini bukan tanggung jawab sekolah, bukan. Sekolah cuma membantu. Buktinya saat ini kita rasakan saat pandemi ini. Orang tua benar-benar rasakan dia harus didik anak sendiri gitu. 80% keberhasilan pendidikan saat pandemi itu ya karena orang tua 80%-nya itu. Bukan karena pendidikan di sekolah, itu baru akan rasakan sendiri saat ini. Nah sekarang sudah siap nggak punya banyak anak, siap tanggung jawab. Itu aja deh. Ya, sudah siap nggak punya banyak anak, punya banyak keturunan? Saya mau punya 10 anak nih misalnya ya. Sudah siap nggak untuk nangani 10 anak ini semuanya? Harus siap-siap juga kayak begitu. Dari sisi nafkah, tanggung jawab pendidikan, saya nggak terlantarkan satu dan yang lainnya. Gitu ya. Harus ditimbang-timbang. Baik, saya pindah dulu, ada telepon, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum. Iya, Bu Guru. Monggo. Iya. Kalau mencetak foto, tapi kita dulu waktu belum pakai buku syar'i, Ustaz. Iya. Ditempel di album, nggak dipajang, boleh nggak? Ya sudah terlanjur ya gimana lagi. Tapi pengen, kan ada foto yang yang dulu, tapi pengen dicetak gitu Ustaz, yang belum dicetak. Yang kalau belum cetak berarti ganti yang nutup aurat lebih sempurna. Meskipun dia sudah pakai jilbab tapi nggak syar'i, nggak boleh gitu ya? Iya, masalahnya di situ, Bu. Oh ya, berarti yang syar'i gitu Ustaz ya? Iya. Tapi kalau ditempel di album aja nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak usah dipajang. Ya itu kalau terpaksa aja ya, kalau terpaksa ya. Oh. Album rumah bukan? Kenang-kenangan gitu Ustaz. Album rumah ya. Bukan sekolah. Iya, disimpan aja. Gitu. Iya, disimpan saja. Enggak apa-apa nggih. Ya, saya sih kurang ini juga kalau saya nggak pernah punya album, nggak ada album saya. Foto ya biarin aja gitu. Kan maunya untuk kenang-kenangan nanti, kenangan anak-anak waktu masih bayi, kemudian kita beberapa kayak gitu. Ya biar ingat-ingat sendiri lah, nggak terlalu urgent juga kan. Paling ada yang tertinggal di HP saja sudah cukup lah kalau saya sih.
nggih. Ustaz, kan saya punya kaligrafi ya, bacaan Yasin, surat Iya. Yasin. Kan kemarin katanya kan lebih baik kan nggak usah dipasang. Kemudian kalau itu kaligrafinya itu dari kayak besi gitu Ustaz. Kalau mau dibakar kan agak susah, dihancurkan juga nanti nggak hancur lebur. Itu boleh aja nggak Ustaz, langsung dibuang gitu? Ya enggak, ya dibakar, jangan dibuang, Bu. Dibakar nggih. Kalau dibuang kan nanti dihina-hinakan sama orang, diinjak, diapain, itu nggak boleh. Nggih. Dibakar jadi sampai nggak ada sisanya gitu kan ya? Iya, biar langsung musnah gitu maksudnya. Nggih. Baik. Terus ini Ustaz, saya punya baju tidur, gambarnya itu gambar manusia, boleh nggak Ustaz? Untuk tidur di rumah aja. Dihindari lebih baik, Bu. Oh, dihindari lebih baik. Ustaz, satu lagi, kalau bulan Muharram itu Ustaz kan ada panti asuhan yang mengundang untuk mengusap kemudian ngasih uang. Mengusap-usap itu gimana Ustaz, boleh nggak? Tidak ada tuntunan. Itu karena punya keyakinan di hari Asyura itu harinya anak yatim, nggak perlu. Nggak perlu. Kalau kita lakukan itu masa bid'ah atau gimana atau enggak? Iya, tidak ada tuntunan. Iya. Jadi, Gusti terkata. Baik, terakhir dari Zoom silakan, ada 2 pertanyaan lagi, monggo. Iya. Nama Seren Isaura, silakan. Iya. Seren Isaura. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ini kan di Facebook itu lagi viral yang avatar-avatar itu. Baik. Nah, anak itu ada share kan mengenai hukum-hukum makhluk bernyawa. Nah, ada yang komen katanya tuh, saya kan enggak gambar langsung, tapi cuma nekan-nekan layar di HP. Nah, itu gimana ya Ustaz? Iya, itu sudah dia gambar dengan nekan itu, dengan alat canggih. Gambar yang ada nggak perlu diubah-ubah. Kalau foto sudah foto saja gitu. Kalau diutak-atik, diedit lagi jadi avatar, berarti sudah seperti melukis. Ya. Dia nanti kena ancaman, akan disuruh atau diperintahkan untuk niupkan gambar tadi nanti pada hari kiamat. Mampu nggak dia? Kalau tidak mampu, dia akan disiksa. Kalau foto langsung gitu, foto ini foto saya ya, saya foto langsung gitu. Ini nggak kita ubah apa-apa. Kita nggak nyanyi ciptaan Allah karena ini murni langsung seperti kita lihat di cermin. Paham ya? Namun kalau avatar itu seperti melukis. Ini sudah ada foto, dia ubah dengan aplikasi. Dengan pencet aplikasi tadi, dia edit dengan aplikasi tersebut, menandakan dia merubah sesuatu. Kalau dia merubah ini, dia reka-reka, berarti dia akan kena hadis tentang para pelukis yang diperintahkan untuk tiupkan ruh. Kalau dia tidak mampu, maka di hari kiamat Allah yang nanti tiupkan ruh, dan ruh ini nanti akan menyiksa dirinya. Baik. Kalau ini ada pertanyaan, kalau gimana hukumnya kalau yang gambar-gambar di uang, terus gambar pahlawan di sekolah-sekolah gitu? Nah, itu gak usah dibahas. Kalau gambar pahlawan, gambar presiden gak usah dibahas. Kamu kena masalah nanti. Biarin aja. Gak usah tanya nanti diturunkan atau enggak. Saya nggak suruh turunkan. Kena masalah kamu nanti. Kalau gambar yang ada di identitas, ijazah, foto ya, foto bukan gambar itu ya. Itu foto, ini keadaan darurat boleh, di mata uang nggak bisa, nggak usah dihapus. Ya, itu sulit dihindari gitu. Ya, yang masalah itu kalau dipajang, karena kalau di uang juga, uang kan disimpan, kita nggak buka-buka tempel dinding kan enggak. Gitu ya. Tape, cukup. Iya, Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir dari Zoom. Iya. Dari Zoom Ustaz. Iya, terakhir satu. Dengan Nazar. Iya. Silakan dengan Syaril Nazar. Tidak ada Ustaz. Dari chat mungkin. Oh, ada dari Iqbal Ghazali, silakan. Iqbal Ghazali, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin bertanya, ini terkait dengan sholat Jumat, Ustaz. Kan tadi sholat Jumat itu bagaimana misalkan ketika kita telat untuk datang ke masjid, dan kita datang ke masjid itu udah
ketika azan begitu Ustaz, atau sudah selesai azan. Itu ana pernah mendengar bahwasanya kalau udah azan gitu kita datang ke masjid bahwa malaikat itu udah menutup catatan amal begitu Ustaz. Apakah itu benar atau gimana? Nah, itu saya cek dulu hadisnya. Ini sholat Jumat ya? Ya, sholat Jumat. Masih boleh sholat sunnah, dan praktek dari di zaman Nabi SAW, sholat sunnah masih ada walaupun telat. Jadi ketika azan itu langsung sholat sunnah saja? Langsung sholat sunnah saja, nggak masalah, tidak mesti dengar azan, karena lebih penting nanti dia dengar khutbah. Oh ya, jadi baik. Kemudian untuk ini Ustaz, ketika doa antara khutbah kedua, jadi itu waktunya itu di mana Ustaz? Dan ketika khotib duduk, saat khotib duduk berdoa boleh. Tapi itu kan sebentar banget itu Ustaz. Iya, memang waktu terkabulnya doa di hari Jumat sebentar. Ada hadis yang disebutkan demikian. Meskipun kita mintanya banyak gitu, tapi ya terbatas dengan terbatasnya waktu, tetapi masalah doa di hari Jumat ini ada beberapa pendapat ya. Kalau tidak salah itu Ibnu Hajar sebutkan lebih daripada 40 gitu. Tapi ada pendapat-pendapat yang lebih dominan atau lebih mendekati dalil gitu, seperti di antara dua khutbah tadi saat imam itu duduk, paling sering atau bisa dimanfaatkan paling penting itu ba'da asar sampai maghrib. Gitu. Cukup ya? Jadi kita selesai doanya. Sudah selesai karena kewajiban untuk dengar khutbah lagi. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, terakhir saya baca di YouTube dulu. Ustadz, saya mempunyai masalah dengan gigi geraham paling belakang, yang tidak rapat antar gigi geraham lain, ada celah, sering kemasukan makan dan sakit. Kata dokter, gigi baiknya diratakan. Bagaimana hukumnya? Boleh kalau kepentingannya seperti itu. Bagaimana hukum cat rambut warna gelap tapi bukan hitam? Misal biru dongker dan semisal. Yang dihindari adalah yang warna hitam tadi. Apakah termasuk waswas setan kalau takut cepat-cepat menikah karena abang Ana dulu didesak orang tua dan buru-buru menikah dan sekarang malah bercerai dengan istrinya? Jangan lihat orang yang cerai ya, masih banyak yang nikah cepat-cepat juga tidak ada masalah dengan nikahnya. Ambil orang lain, jangan ambil contoh yang cerai, ambil contoh yang salah, ambil contoh yang akhirnya rumah tangganya bubar. Jangan ambil contoh ini, ambil contoh yang orang bagus-bagus, rumah tangganya baik, dia itu malah bahagia. Ambil contoh kayak gitu. Ini ambil contoh yang salah seperti ini. Apakah benar seorang istri tidak diharuskan mengetahui gaji suami? Iya, saya pernah lihat postingan kayak begini, namun tidak tepat juga ya, karena nanti akan jadi konflik gitu. Yang jelas dalam rumah tangga pokoknya antara suami istri itu kurangi adanya konflik. Kalau memang gaji ini perlu diketahui biar nanti saling terbuka, istri tidak banyak curiga, suami juga fair-fairan untuk kasih tahu pada istri, itu lebih aman kan? Dan apa masalahnya kalau gaji juga istri itu tahu? Apa jadi berdosa? Ya. Makanya saya masih tanda tanya, postingan ini maksudnya apa gitu. Ya taruhlah ada perkataan ulama seperti itu ya. Tapi apa tujuannya? Apa kalau istri tahu jadinya berdosa? Kan enggak juga. Bukankah ada masalah-masalah konflik keluarga gara-gara ini itu ya? Suami tutupi tadi penghasilan ini keluarkan untuk apa? Akhirnya istri cari tahu, telusuri lagi. Oh ternyata transfer untuk ini, transfer untuk ini. Oh ternyata dia punya selingkuhan lain. Nah gimana coba kalau mengatasi kayak begini? Ya jadi sah-sah saja, tidak ada masalah ya. Ustaz, akhrajul arba'ah. Ya ini istilah dalam kitab Bulughul Maram yang dimaksud akhrajul arba'ah itu dikeluarkan oleh penulis 4 kitab sunan. Yaitu Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Saya biasa jelaskan ini jadi sejak saya bahas kajian pagi. Nanti kalau mau ikut kajian pagi saya besok insya Allah di Darussolihin langsung dengan jamaah terbatas. Kita kajian pagi besok masih bahas toharo, adab buang hajat. Nah itu akan saya terangkan lebih detail tentang ini. Ustaz, bagaimana cara akikoh sesuai sunnah? Akikoh hukumnya sunnah. Laki-laki kalau lahir maka 2 ekor kambing yang disembelih. Tapi kalau mampu 1 kambing juga tidak masalah. Terus kalau bayi perempuan nanti cukup dengan 1 ekor kambing. Bisa mau lebih dari itu juga tidak masalah. Jika ada akad utang piutang dan si fulan belum bisa mengembalikan dan akhirnya si fulan memberi bonus tanpa ada paksaan kepada yang punya uang, bagaimana hukumnya? Boleh saja untuk diberi. Kalau hukum kasih ke pengamen, gimana ngasih karena
kasihan, bukan karena dukung dia ngamen, karena dia gitu nggak mungkin kepaksa dan belum tahu hukum musik. Lihat saya kalau keadaannya anak muda bisa bekerja, nggak usah dikasih, memanjakan dia berarti. Namun kalau dia itu miskin, bisa karena kita kasih karena niatan miskinnya, bukan karena dia main musiknya di situ. Ini karena usia sudah di atas 45 tahun, akhirnya ikut KB. Boleh ya, ini kalau sudah rawan nggak masalah. Ustadz, materi fikih muamalah apakah nanti ada kuis lagi? Insya Allah ada. Siap-siap saja, karena setiap 10 pertemuan saya kasih kuis. Maaf, yang beberapa kuis saya sudah laksanakan, ada sekolah fikih muamalat, ada sekolah online ya. Nanti kita akan umumkan segera, saya taruh di website resmi. Kemudian kita sudah kasih sertifikat kalau itu daurah. Yang lainnya sudah kita lagi proses ya, prosesnya butuh ini penyusunan ya, dan nanti pengumuman-pengumuman kayak gini kami taruh di website darussolihin.com. Demikian kami cukupkan, insya Allah ketemu lagi besok pagi dengan kajian Bulughul Maram lagi. Bulughul Maram sama dengan ini, tapi kita bukan bahas kitab nikah, kita bahas kitab toharah, bersuci, adab buang hajat. Diikuti saja, dan materinya juga bisa dilihat di website rumaiso.com. Ada materi adab buang hajat, PDF-nya juga sudah tersedia. Bahkan PDF ini berisi penjelasan ringkas dari hadis yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan Allah terus berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.